wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Marcanti dengan NIM 230600028. Jadi di mata kuliah teori makro hari ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang bab 4 dari buku Menkyu dengan materinya yaitu uang dan inflasi. Pertama, kita akan masuk sebenarnya apa sih itu uang? Jadi, uang adalah bisa kita bilang uang itu ada tiga pengertian uang. Yang pertama adalah persediaan aset, yang kedua digunakan untuk transaksi, yang ketiga uang merupakan salah satu jenis kekayaan. Yang seperti kita tahu atau bisa kita lihat kalau misalkan kita punya banyak uang itu bisa dianggap kaya kan bagi orang awam, tapi bagi ekonom uang itu merupakan salah satu jenis kekayaan yang bisa digunakan untuk transaksi. Jadi kalau dolar itu nih, dolar adalah kalau dolar di tangan masyarakat itu bisa membentuk persediaan uang nasional gitu. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di PPT nih. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata dan harga harga adalah tingkatan di mana uang ditukar untuk barang atau jasa. Jadi kita balik lagi ke uang, maksud uang sebagai penyimpan nilai. Uang sebagai penyimpan nilai atau store of value adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Misal nih, jika saya bekerja hari ini dan mendapatkan uang $100, jadi saya menyimpan uang itu dan membelanjakannya besok, minggu depan, atau bahkan beberapa jam atau beberapa waktu ke depannya bisa saya belanjakan gitu. Tentu aja uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah uang bisa Anda beli yang bisa kita beli dengan jumlah uang tertentu juga akan turun. Tapi begitu orang memegang uang karena mereka bisa membelanjakan uang untuk mendapatkan barang dan jasa pada suatu saat di masa depan. Jadi kalau kita punya uang, belum tentu nilai harganya itu pasti. Bisa aja hari ini kita dapat pendapatan $100, tapi di masa depan kita bisa nih dapat 2 apel dengan $100 itu. Mungkin di kedepannya nggak nggak selalu $100 itu bisa dapat 2 apel, bisa aja menurun tingkat suku bunganya. Jadi misalnya dapat 1 apel dengan $100 gitu. Yang kedua itu sebagai unit hitung. Ini kita masuk ke fungsi uang. Kita masuk ke fungsi uang yaitu ada sebagai unit hitung atau unit of count. Uang itu memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan uang utang dicatat. Di dalam mikro kita tahu bahwa alokasi menurut harga relatif. Harga suatu barang relatif terhadap barang-barang lainnya, tetapi menyatakan harganya itu dalam dolar atau sen. Misal nih, seorang penjual mobil memberitahu Anda bahwa harga mobil itu ternyata adalah $20.000, bukan 400 kemeja. Demikian pula, kebanyakan utang meminta para pengutang membayar sejumlah uang di masa depan, bukan sejumlah beberapa komoditas lain. Uang adalah ukuran yang kita gunakan untuk mengukur transaksi ekonomi. Jadi, uang itu adalah tempat kita menghitung harga barangnya gitu. Misalkan nih satu satu penggaris, kita kan bayarnya tentu aja misalnya dengan 2.000, bukan satu penggaris itu unit hitungnya misalnya satu lem Fox gitu. Jadi bisa alat tukarnya itu dengan uang. Ini bisa dihitung dengan uang, bukan dengan komoditas lain. Terus sebagai media pertukaran atau medium of change. Jadi, uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa. Uang ini sebagai alat tukar yang sah untuk semua transaksi publik dan perseorangan.
Misal nih di Amerika kita sebut dengan dolar. Ketika masuk ke toko kita yakin bahwa penjaga toko akan menerima uang yang kita punya menjadi sesuatu barang atau jasa. Jadi kayak kadang uang itu disebut likuiditas uang. Kayak karena kenapa disebut likuiditas uang? Karena uang itu bisa gampang ditukarkan dengan barang lain dengan spontan gitu. Gak susah uang ini ditukar dengan barang lain gitu. Kalau ya pasti bisa kita tahu kalau uang ini adalah adalah bentuk yang pasti buat transaksi. Kita bisa punya uang, bisa langsung kita belikan ke suatu barang atau jasa, bisa ditukarkan dengan barang atau jasa dengan harga yang sesuai gitu. Uang untuk bisa memahami fungsi uang lagi. Jadi perdagangan itu membutuhkan double condense of wants. Peristiwa kebutuhan yang jarang terjadi ketika dua orang masing-masing memiliki barang yang diinginkan. Pihak lain berada pada waktu dan tempat untuk melakukan pertukaran barang. Jadi inflasi dan uang itu sangat berhubungan dengan erat. Nih kita bisa lihat di sini ada fungsi uang. Fungsi uang berperan sebagai penyimpan nilai, unit unit hitung, dan media pertukaran. Kemudahan uang dikonversikan menjadi sesuatu yang lain seperti barang dan jasa disebut dengan likuiditas uang yang tadi aku sebutin. Kenapa disebut likuiditas uang? Karena uang itu bisa langsung ditukarkan dengan barang dan jasa melalui transaksi gitu. Kemudian penggunaan uang meningkatkan efisiensi. Uang adalah alat yang dengannya kita mengukur transaksi ekonomi. Tanpa uang, kita terpaksa melakukan barter, namun barter membutuhkan kebetulan yang ganda. Kebetulan yang ganda dari keinginan atau double coincidence of wants. Situasi yang jarang terjadi di antara dua orang. Masing-masing memiliki barang yang lain diinginkan pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pertukaran. Jadi uang itu adalah alat untuk mengukur transaksi ekonomi. Kalau nggak ada uang, kita tuh biasanya kan dulu pakai barter sebelum kita mengenal adanya uang. Jadi barter ini itu bisa kita lihat di PPT, barter ini adalah kebetulan ganda dari keinginan atau double contents of wants. Jadi misal nih saya punya satu penggaris, saya membutuhkan tapi saya bukan nggak butuh penggaris, tapi saya butuh satu unit lem gitu. Tapi kan nggak, kalau barter ini misal orang lain punya lem, saya butuh lem, terus kita tukarkan lem dengan penggaris. Tetapi belum tentu orang yang kita tukarkan barang penggaris ini membutuhkan penggaris kan. Jadi barter ini kurang efisien untuk melakukan transaksi. Makanya kita membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis uang. Uang itu banyak banget kan, jenis-jenis uang. Uang tuh banyak banget jenisnya. Terus bisa kita lihat di sini jenis uang yang pertama uang atas tunjuk atau fiat money adalah uang untuk uang menurut dekret pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik. Uang memiliki nilai intrinsik itu disebut yang memiliki nilai tidak memiliki nilai intrinsik itu disebut uang atas tunjuk atau fiat money karena ditetapkan sebagian uang menurut dekret pemerintah atau atas unjuk pemerintah. Meskipun uang atas unjuk pemerintah sudah menjadi kebiasaan di sebagian besar perekonomian, sebagian sebagian besar perekonomian dewasa ini, di masa lalu sebagian masyarakat telah menggunakan komoditas dengan nilai intrinsik sebagai uang gitu. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, uang sebagai uang uang komoditas. Uang komoditas atau commodity money adalah uang yang mempunyai nilai intrinsik. Jadi contoh uang komoditas yang paling banyak digunakan adalah emas. Nilai uang komoditas itu contohnya adalah emas kan. Ketika orang menggunakan emas sebagian sebagai uang atau uang kertas yang dapat ditebus menggunakan emas sebagai uang atau uang kertas itu bisa ditebus dengan emas. Pre- Jadi misalkan kita mempunyai emas. Emas ini bisa kita tukarkan dan kita bisa mendapatkan uang. Nah, kita lihat uang adalah komoditas atau commodity money. Uang ada uang yang mempunyai nilai intrinsik atau uang itu punya nilai yang nilai yang bisa ditukar gitu. Misalkan kita memiliki emas dan emasnya itu bisa kita tukar dengan uang. Jadi kita bisa mendapatkan uang dari emas itu. Jadi kayak punya nilai, sama-sama punya nilai, emas punya nilai dan uang juga punya nilai. Kemudian adalah eh, jika orang menggunakan emas sebagai uang, perekonomian dikatakan menggunakan standar emas atau gold standard. Jadi, jika emas itu diperlakukan sebagai uang di suatu perekonomian, maka disebut dengan standar emas. Emas adalah bentuk uang bentuk uang komoditas karena bisa digunakan sebagai tujuan perhiasan, penambah gigi, dan lain sebagainya sebagaimana untuk transaksi. Jadi uang standar emas berlaku di dunia selama akhir abad ke-19. Jadi selama abad 19 itu uang itu adalah emas. Jadi alat tukar yang sekarang itu misalkan kita ganti jadi emas. Jadi uang sama emas itu sama gitu kan. Oke, masuk ke slide berikutnya. Pemerintah terlibat dalam sistem moneter untuk membantu rakyat mengurangi biaya transaksi. Menggunakan emas sebagai mata uang adalah mahal karena kemurnian dan beratnya itu harus diverifikasi. Koin lebih banyak dikenal daripada batangan emas. Pemerintah lalu menerima emas dari publik untuk ditukarkan menjadi sertifikat emas. Lembar kertas yang bisa ditukarkan dengan emas itu, jika orang percaya pemerintah akan memberi mereka emas bila diminta, maka mata uang tersebut akan sama berharganya dengan emas. Lebih mudah membawa kertas daripada emas karena hasil akhirnya adalah karena tak ada yang meminta emas lagi dan semua orang itu menerimanya tuh dengan bentuk kertas. Kertas itu memiliki nilai yang berperan sebagai uang. Jadi zaman dulu itu emas yang bisa kita lihat di sini, orang punya emas, jadi ini konversi antara uang dan emas. Jadi dulu tuh orang punya emas. Emas ini ditukarkan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah memberisikan sertifikat emas ini yang jumlahnya sama, harus dihitung kembali, harus ditimbang kembali. Jadi kita mendapatkan sertifikat emas. Kenapa masyarakat itu percaya dengan adanya sertifikat emas? Karena pemerintah meyakinkan bahwa jika masyarakat ingin menukarkan sertifikat emas tersebut kepada emas batangan atau emas fisik lagi, itu bisa. Jadi lama-kelamaan semua orang menukarkan emasnya dengan sertifikat emas. Kalau sertifikat emas ini bisa digunakan sebagai alat transaksi. Kan sertifikat emas sama dengan emas kan? Jadi makin lama kelamaan emas ini sudah tidak ada dan transaksi menggunakan kertas emas tersebut gitu. Tapi kayak kalau ada barter
Bagaimana sih uang atas tunjuk ini berevolusi? Tidak mengejutkan bahwa beberapa bentuk komoditas uang muncul untuk memperlancar pertukaran. Orang ingin menerima mata uang komoditas seperti emas karena nilainya intrinsik. Namun, namun perkembangan atas uang tunjuk ini, apa sih yang orang membuat menilai uang secara intrinsik ini tidak berguna lagi untuk memahami bagaimana bayangkan perekonomian di mana ketika orang berpergian membawa tas berisi emas. Ketika pembelian dilakukan, sang pembeli mengukur jumlah emas yang tepat. Jika penjual diyakinkan bahwa berat dan keaslian emas adalah tepat, pembeli dan penjual itu akan sepakat melakukan pertukaran. Pemerintah awalnya melibatkan diri dalam sistem moneter ini. Untuk membantu orang mengurangi biaya transaksi menggunakan emas mentah adalah sebagai uang. Itu mahal karena untuk mengurangi biaya ini pemerintah menggunakan sistem koin. Karena mengukur jumlah uang itu misalkan kita ingin membeli lem, tapi kita punya misalkan 10 gram emas. Tapi harga lem ini bukan 10 gram emas, tapi 2 gram emas. Jadi kan susah tuh untuk konversiin uang emas itu menjadi suatu barang gitu. Kemudian karena itu, misal kita susah kan bawa emas kemana-mana, jadi pemerintah ganti emas itu ke uang koin. Gitu. Karena susah kan keaslian ini beneran asli atau enggak. Kita eh, kita susah untuk menilai emas itu asli atau enggak. Jadi pemerintah mengganti emas itu menjadi uang koin seperti itu. Kemudian di tahap selanjutnya pemerintah menerima emas dari masyarakat untuk ditukar dengan sertifikat emas atau lembaran kertas yang ditebus untuk sejumlah emas tertentu. Orang percaya dengan janji pemerintah Kak, dengan sertifikat emas ini karena sertifikat kertas itu sama nilainya dengan emas. Selain itu karena uang kertas itu lebih ringan dibandingkan kita membawa emas kemana-mana. Maka gampang gitu untuk uang ini ditransaksikan daripada emas. Karena emas kan berat kalau dibawa kemana-mana. Secara berangsur-angsur, tidak seorang pun yang membawa emas lagi kemana-mana. Tadinya kan orang membawa emas karena sebagai alat pertukaran. Kemudian sekarang sertifikat pemerintah yang dipotong emas ini menjadi standar moneter. Jadi eh, dan yang terakhir, emas yang menyokong pertukaran menjadi tidak lagi relevan karena tidak ada satu orang pun yang membawa emas dan menukarkan emas dengan barang. Selama setiap orang terus menerima uang kertas dalam perdagangan, uang kertas itu akan memiliki nilai dan bertindak sebagai uang. Jadi sistem uang komoditas berevolusi menjadi sistem uang atas tunjuk. Pada akhirnya, penggunaan uang dalam pertukaran merupakan konvensi sosial. Setiap orang menghargai uang atas ujuk karena mereka berharap orang lain juga akan menghargainya. Kenapa sih uang itu bisa bernilai? Karena semua masyarakat menghargai nilai uang tersebut. Gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke jumlah uang beredar dan kebijakan moneter. Jumlah uang beredar atau money supply adalah jumlah uang yang tersedia. Kontrol atas jumlah uang yang beredar disebut dengan kebijakan moneter atau monetary policy. Di Amerika Serikat, kebijakan moneter dilakukan oleh institusi setengah independen yang disebut dengan bank sentral. Bank sentral di Amerika Serikat disebut Federal Reserve atau Fed. Nah, kalau di Amerika itu VID kan. Nah, jika di Indonesia, kita tuh Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia.
Bisa kita lanjutkan. Misalkan kalau kita tadi sudah saya sebutkan kalau Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia kan. Jadi, fungsi Bank Indonesia ini adalah dia itu sebagai pengendali uang beredar atau dia tuh alatnya itu kebijakan moneter. Dari kebijakan moneter ini, Bank Sentral bisa Bank Sentral bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar seperti itu. Bisa yang tadi kita ketahui dalam perekonomian yang menggunakan uang komoditas, jumlah uang yang beredar adalah jumlah dari komoditas itu. Dalam perekonomian menggunakan uang atas tunjuk, seperti sebagian ekonomi dewasa ini, pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Peraturan resmi memberikan pemerintah hak untuk memonopoli percetakan uang. Tingkat pengenaan pajak atau taxation dan tingkat pembelian pemerintah merupakan instrumen kebijakan pemerintah. Begitu pula jumlah uang yang beredar. Kontrol atas jumlah uang yang beredar itu disebut dengan kebijakan moneter atau monetary policy. Yang bisa eh, yang telah kita sebutkan tadi, Bank Sentral di Amerika itu Federal Reserve yang disebut dengan the Fed. Jika kita lihat uang kertas di dolar akan dilihat uang itu disebut Federal Reserve Note. Keputusan atas kalau di Indonesia kan tentu aja Bank Indonesia kan. Keputusan atas kebijakan moneter dibuat oleh Federal Open Market Committee. Komite ini dibentuk oleh federal tadi yang ditunjuk oleh presiden dan dikonfirmasi pada Kongres bersama-sama dengan presiden. Kita bisa melihat cara Fed mengendalikan uang di Amerika Serikat adalah melalui operasi pasar terbuka. Jadi melalui pasar terbuka ini, apa sih operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah? Jadi pemerintah itu untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, Bank Sentral membeli obligasi pemerintah dan membayarnya dengan uang baru. Kemudian, untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, Bank Sentral menjual obligasi pemerintah dan menerima uang yang ada di masyarakat dan menghancurkannya. Jika uang yang beredar di masyarakat kurang, maka Bank Sentral akan membeli obligasi pemerintah dari masyarakat. Kita membeli surat obligasi nih dari masyarakat. Tentu saja Bank Sentral akan memberikan uangnya kepada masyarakat. Jadi bank akan mencetak uang dan memberikannya kepada masyarakat. Jadi jumlah uang yang beredar itu akan meningkat. Kemudian jika jumlah uang yang beredar di masyarakat atau di publik itu sangat tinggi, bagaimana nih cara pemerintah menurunkan jumlah uang yang beredar? Jadi pemerintah akan menjual surat obligasi atau surat hutang kepada masyarakat. Otomatis kalau kita misalkan masyarakat ingin membeli surat hutang obligasi, masyarakat tentunya akan membayar dengan uang kan, membayar ke bank sentral. Jadi bank sentral bisa mendapatkan banyak uang dan menurunkan jumlah uang yang beredar. Kemudian bank sentral akan menghancurkan uang tersebut. Jadi tidak akan terjadinya inflasi. Nah, bisa kita lihat contohnya dari FIT kepada open market operation, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. Ketika ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, Fed menggunakan sebagian dari dolar yang dimiliki untuk membeli obligasi pemerintah dari masyarakat karena dolar ini dikeluarkan dari Fed dan masuk ke tangan publik. Maka pembelian ini meningkatkan kuantitas uang dalam sirkulasi.
Dan sebaliknya, ketika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, Fed menjual sebagian Fed menjual sebagian obligasi pemerintah dari portofolionya. Penjualan obligasi pasar terbuka ini mengambil sebagian dolar dari tangan publik dan dengan demikian akan mengurangi kuantitas uang dalam sirkulasi. Bisa kita lihat di sini, bank sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar itu ada tiga cara. Yang pertama melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli dan menjual obligasi pemerintah. Yang kedua mengubah persyaratan cadangan, tidak pernah benar-benar digunakan sebenarnya kalau di kehidupan nyata. Kemudian mengubah tingkat diskonto yang bank-bank anggota tidak memenuhi syarat persyaratan cadangan akan membayar untuk menjamin dari bank sentral. Jadi yang mengubah tingkat diskonto ini, bank sentral itu kan kepala dari bank-bank umum yang kayak misalkan Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank Nagari, dan bank-bank swasta lainnya. Jadi bank sentral ini dengan mengendalikan jumlah uangnya dengan mengubah tingkat diskonto nih. Di tingkat diskonto ini kayak persyaratan cadangan lah untuk kayak nyimpen uang di bank sentral. Dengan meningkatkan tingkat diskonto, maka peredaran uang akan menurun kan. Bank swasta akan memberikan banyak uang kepada bank sentral, kemudian transaksi di dalam bank swasta itu akan mengecil. Jadi uang beredar akan turun seperti itu. Nih, aset yang paling jelas untuk dimasukkan ke dalam kuantitas uang itu adalah mata uang atau currency, atau disebut juga dengan uang kuartal. Uang kuartal yaitu jumlah uang kertas dan logam yang beredar. Sebagian besar transaksi harian menggunakan mata uang sebagai media pertukaran. Jenis aset kedua yang digunakan dalam transaksi adalah rekening giro atau demand deposit. Dana yang dipegang orang, dana yang dipegang orang dalam rekening ceknya atau checking account. Jika sebagian besar penjual menerima cek pribadi, aset dalam rekening cek hampir sama mudahnya digunakan dengan mata uang. Dalam kedua kasus, aset tersebut siap untuk memfasilitasi transaksi. Karena itu, rekening giro ditambahkan ke mata uang ketika mengukur kuantitas uang. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu teori kuantitas uang. Persamaan kuantitas adalah suatu identitas. Definisi dari 4 variabel pembuatnya benar. Jika satu variabel berubah, satu atau lebih yang lain harus juga berubah untuk mempertahankan identitas. Persamaan kuantitas kita gunakan dari sekarang adalah jumlah uang yang beredar atau M dikali perputaran uang transaksi atau V yang sama dengan harga dalam kurung P atau P dikalikan jumlah transaksi. Jadi, uang dikali perputaran sama dengan harga dikali transaksi. Dengan model matematis model ekonomik lain yaitu M dikali V sama dengan P dikali T. V dalam persamaan kuantitas disebut perputaran uang transaksi atau transaction velocity of money. Ini menyatakan beberapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Jadi di sisi kanan dari persamaan kuantitas itu menyatakan transaksinya. M adalah kuantitas uang, V disebut perputaran uang transaksi,
dan mengukur tingkat di mana uang bersirkulasi dalam perekonomian. Dengan kata lain, perputaran menyatakan beberapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Misalnya nih, anggap 60 roti itu dijual tahun tertentu harganya 0,50 dolar per buah. Maka T sama dengan 60 roti per tahun dan P sama dengan 0,50 dolar per roti. Jumlah uang total yang dipertukarkan adalah PT sama dengan 0,50 dolar per roti dikali 60 roti per tahun sama dengan 30 dolar per tahun. Sisi kanan dari persamaan kuantitas sama dengan 30 dolar per tahun yang merupakan nilai dolar dari keseluruhan transaksi. Anggaplah jumlah uang dalam perekonomian adalah 10 dolar. Dengan mengatur kembali persamaan kuantitasnya, kita bisa menghitung perputarannya sebagai V sama dengan PT per M sama dengan 30 dolar per tahun dibagi dengan 10 dolar, yaitu 3 kali per tahun. Jadi karena transaksinya itu sebesar 30 dolar per tahun dengan besar uang 10 dolar. Kemudian transaksi dan output sangat berkaitan karena semakin banyak perekonomian berproduksi, semakin banyak barang yang dibeli atau dijual. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga suatu unit output, maka nilai uang dari output adalah P kali Y. Kita telah membahas ukuran variabel-variabel ini ketika pembahasan pendapatan nasional. Di sini ada matematisnya, yaitu uang dikali perputaran sama dengan harga dikali output, di mana uang adalah M dikali perputaran adalah V sama dengan harga. Kita sebut dengan P, kemudian output dikali output sama dengan Y. Karena versi persamaan kuantitas ini tuh disebut dengan perputaran uang pendapatan atau income velocity of money, yang menyatakan berapa kali nih uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Kemudian jika yaitu output dan P menyatakan harga unit output, maka nilai output adalah P kali Y yang tadi kita sebutkan. Kemudian masuk ke Kemudian kita akan masuk ke fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Mari kita ekspresikan kuantitas uang dalam bentuk jumlah uang dan jasa yang dapat dibeli. Jumlah ini M per M disebut keseimbangan uang real, dalam kurung real money balance. Keseimbangan uang real mengukur daya beli dari persediaan uang. Di sini kita akan membahas fungsi permintaan uang. Fungsi permintaan uang atau money demand function adalah persamaan yang menunjukkan penentu keseimbangan uang real yang orang ingin pertahankan. Berikut adalah suatu fungsi permintaan uang sederhana. M per P dalam M per P pangkat D sama dengan K konstanta kali Y, di mana K adalah konstanta yang menyatakan berapa banyak uang orang ingin tahan untuk setiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas keseimbangan uang real yang diinginkan adalah proporsi terhadap pendapatan real. Bisa kita lanjutkan kepada fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas ini, fungsi permintaan uang mirip dengan fungsi permintaan untuk barang tertentu. Di sini, barang adalah kenyamanan menahan keseimbangan uang real. Pendapatan lebih tinggi mendorong permintaan lebih besar akan keseimbangan uang real. Fungsi permintaan menawarkan cara lain untuk memandang persamaan kuantitas MV sama dengan PY, di mana V sama dengan 1 per konstanta.
Ini menunjukkan kaitan antara permintaan uang dan perputaran uang. Ketika orang menahan banyak uang tiap dolar pendapatan K adalah besar, uang tidak sering berpindah tangan. V adalah kecil. Sebaliknya, ketika orang ingin menahan hanya sedikit uang, K adalah kecil, uang sering berpindah tangan. V adalah besar. Dengan kata lain, parameter permintaan uang konstanta dan permintaan uang V adalah dua sisi berlawanan dari suatu koin. Kita masuk ke asumsi perputaran konstanta. Persamaan kuantitas dapat dipandang sebagai suatu definisi. Mendefinisikan perputaran V sebagai rasio GDP, GDP nominal, PY terhadap kuantitas uang M. Tapi jika kita membuat asumsi bahwa perputaran uang adalah konstan, maka persamaan kuantitas MV sama dengan PY menjadi teori dampak uang yang berguna. Garis di atas V mengartikan perputaran adalah tetap. Jadi MV bar sama dengan PY. Jadi pertahankan konstanta. Ingat, perubahan kuantitas yang menyebabkan perubahan proporsional pada GDP. Uang, harga, dan inflasi. Tiga blok bangunan yang menentukan tingkat harga keseluruhan satu perekonomian, faktor-faktor yaitu faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output atau Y. Jumlah uang beredar menentukan output nominal atau PY. Ini berasal dari persamaan kuantitas asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Tingkat harga P kemudian adalah rasio nilai output nominal PY terhadap tingkat output Y. Dengan kata lain, jika Y adalah tetap, jika Y adalah tetap karena ia bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi dan telah membuat asumsi bahwa perputaran uang adalah konstan, M V bar sama dengan P Y bar. Atau dalam bentuk perubahan presentasi, persen perubahan M ditambah persen perubahan V sama dengan persen perubahan P ditambah persen perubahan Y. Jika V dan Y adalah tetap, berarti bahwa persen berubah dalam persen perubahan M yang menyebabkan persen perubahan dalam P. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengontrol jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral menjaga uang beredar stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat lebih cepat. Kita masuk ke pembahasan berat selanjutnya yaitu se seigniorage seigniorage atau penerima dari pencetakan uang. Penerimaan yang ditingkatkan melalui percetakan uang disebut seigniorage. Ketika mencetak uang untuk mendanai pengeluaran, pemerintah meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar pada gilirannya menyebabkan inflasi, mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan adalah menetapkan pajak inflasi. Seigniorage ini istilah yang berasal dari kata seigneur, sebutan orang Prancis pada tuan tanah. Tuan tanah itu dulu memiliki hak eksklusif untuk mencetak uang. Hak ini dimiliki oleh pemerintah pusat yang sekarang.
dan merupakan salah satu sebagai sumber pendapatan penerimaan. Ketika mencetak uang mendanai pengeluaran, pemerintah meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar, kenaikan jumlah uang yang beredar sebaliknya menyebabkan inflasi. Pencetakan uang untuk meningkatkan penerimaan adalah seperti menetapkan pajak inflasi. Kita masuk ke tingkat kita masuk ke tingkat inflasi dan tingkat bunga. Jadi tingkat bunga real dan nominal. Para ekonom menyebut tingkat bunga yang bank bayar sebagai tingkat bunga nominal dan kenaikan daya beli Anda sebagai tingkat bunga real. Di mana bisa kita lihat R sama dengan I dikurang P. Ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi, di mana R adalah tingkat bunga real, I adalah tingkat bunga nominal, dan P di sini adalah tingkat inflasi. Dan ingat bahwa P hanyalah proses perubahan tingkat harga P. Lanjut ke efek Fisher. Efek Fisher atau Fisher equation menunjukkan perbedaan antara tingkat bunga real dan nominal. Persamaan Fisher adalah I sama dengan R ditambah P. Hubungan satu untuk satu antar tingkat bunga nominal disebut dengan efek Fisher, di mana I sama dengan tingkat bunga nominal aktual di pasar, kemudian R adalah tingkat bunga real, dan P adalah tingkat inflasi. Ini menunjukkan bahwa bunga nominal dapat berubah karena dua hal. Yang pertama karena tingkat bunga real perubahan atau karena tingkat inflasi berubah. Teori kuantitas dan persamaan Fisher sama-sama menyatakan bahwa pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1% menyebabkan kenaikan 1% dalam tingkat inflasi. Menurut persamaan Fisher, kenaikan satu tingkat inflasi sebaliknya menyebabkan 1% dalam tingkat bunga nominal. Jadi hubungan satu antara tingkat inflasi dan tingkat bunga nominal disebut dengan efek Fisher. Teori kuantitas persamaan Fisher bersama-sama memberitahu kita bagaimana nih pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nasional, tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan tingkat pertumbuhan uang 1% menyebabkan tingkat kenaikan 1% pada tingkat inflasi. Menurut persamaan Fisher, kenaikan 1% pada tingkat inflasi akan menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat bunga nominal. Berikut adalah hubungan ekstrak dalam dua persamaan. Persamaan kuantitas dalam bentuk perubahan presentasi dan persamaan Fisher, di mana jika persen perubahan M naik ditambah persen perubahan V sama dengan perubahan P, persen perubahan P ditambah persen perubahan Y. Di mana jika perubahan M naik ditambah perubahan V sama dengan naik juga nih P-nya dan perubahan Y-nya. Kita akan masuk ke tingkat bunga real atau ex-ante dan ex-post. Tingkat bunga real diharapkan peminjaman dari dan pemberi pemberi pinjaman harapan ketika kesepakatan disebut dengan tingkat bunga real ex ante. Tingkat bunga real yang terrealisasi disebut tingkat bunga ex post.
Meskipun peminjaman dan pemberian pinjaman tak bisa memprediksikan inflasi di masa depan dengan pasti, mereka memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Ketika kita nyatakan bahwa Pi sebagai inflasi masa depan dengan aktual dan PE sebagai ekspektasi terhadap inflasi di masa depan. Tingkat bunga real ex ante adalah I dikurang PE. Dan tingkat bunga real atau expose adalah I dikurang Pi. Dua tingkat real berbeda ketika inflasi aktual Pi berbeda dari inflasi yang diharapkan PE. Bagaimana sih perbedaan ini memodifikasi efek Fisher? Yang jelas, tingkat bunga nominal tidak bisa sesuai dengan inflasi yang aktual. Ketika inflasi aktual tidak diketahui, ketika tingkat bunga nominal ditetapkan, tingkat bunga nominal hanya bisa disesuaikan dengan inflasi yang diharapkan. Slide selanjutnya akan menyajikan versi yang lebih presisi dari efek Fisher, di mana I sama dengan R ditambah PE. Tingkat bunga real ex ante R ditentukan oleh equilibrium di pasar barang dan jasa. Seperti dijelaskan dalam model pada bab 3 sebelumnya, tingkat bunga nominal I bergerak satu dengan perubahan inflasi yang diharapkan. Selanjutnya, teori kuantitas. Teori kuantitas sama dengan MV sama dengan PY didasarkan pada fungsi permintaan uang sederhana mengasumsikan permintaan keseimbangan uang real proporsional terhadap pendapatan. Tapi kita membutuhkan nih determinan lain dari kuantitas uang yang diinginkan. Tingkat bunga nominal. Biaya memegang uang. Gimana sih cara mencari biaya memegang uang? Jadi, tingkat bunga nominal adalah biaya pilihan memegang uang. Apa yang Anda serahkan dengan memegang uang bukannya obligasi. Jadi, fungsi permintaan uang umum yang dapat ditulis sebagai dalam kurung M per V per P kuadrat kuadrat D sama dengan L dalam kurung I dikali I, Y. Persamaan ini menyatakan bahwa permintaan terhadap likuiditas keseimbangan uang real adalah fungsi pendapatan Y dan tingkat bunga nominal I. Semakin tinggi tingkat pendapatan Y, semakin besar juga permintaan untuk keseimbangan uang real. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu uang masa depan dan harga saat ini. Sebagaimana teori kuantitas uang dijelaskan, jumlah uang beredar dan permintaan uang sama-sama menentukan tingkat harga ekuilibrium. Perubahan tingkat harga adalah yang didefinisikan inflasi lalu mempengaruhi tingkat bunga nominal melalui efek Fisher. Tapi sekarang karena tingkat bunga nominal adalah biaya memegang uang, tingkat bunga nominal mengumpan balik pada permintaan uang. Kemudian biaya inflasi yang diharapkan. Ketidaknyamanan mengurangi uang di tangan secara metamorfosis disebut dengan biaya kulit sepatu atau shoes leather cost dari inflasi, karena lebih sering berjalan ke bank membuat sepatu seseorang lebih cepat rusak. Ketika perubahan inflasi membuat percetakan dan pendistribusian katalog harga baru, misalnya, maka biaya tersebut disebut biaya money atau menu cost. Biaya lain terkait dengan undang-undang pajak tidak memperhitungkan efek inflasi dan pendapatan. Kemudian kita memasuki biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tak terantisipasi tidak disukai karena meredistribusi secara subjektif kekayaan di antara individu. Contohnya nih, contohnya mengganggu pensiunan terhadap individu. Sering kontrak ini tidak dibuat dalam satuan real dengan diindeks pada ukuran tertentu tingkat harga.
ada keuntungan dari inflasi. Banyak ekonom yang menyatakan bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja berjalan dengan lebih baik. Mereka mengatakan inflasi meminyaki roda di pasar tenaga kerja. Ini maksudnya apa? Jika kita misalnya tingkat inflasi naik, maka tingkat harga juga naik kan? Itu kita bisa disebut dengan meminyaki roda karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka kita akan memberikan pekerja dengan lebih banyak pendapatan gitu. Jadi ini ada positifnya kepada pasar tenaga kerja. Yang kita akan masuk ke hyperinflasi. Hyperinflasi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan, lebih dari 1% dan lebih dari 1% per hari. Biaya seperti kulit sepatu dan biaya menu jadi lebih buruk dengan hyperinflasi dan sistem pajak juga terdistorsi. Kemudian ketika biaya jadi terlalu lebih besar, jika jika biaya jadi terlalu besar dengan hyperinflasi, uang kehilangan peranannya sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran barter atau penggunaan uang komoditas menjadi seperti biasa. Dikotomi klasik. Para ekonom menyebutkan pemisahan determinan variabel real dan nominal di dikotomi klasik atau classical dichotomy. Penyederhanaan teori ekonomi ini menyatakan perubahan jumlah uang yang beredar tak berpengaruh dengan variabel real. Ketidakrelevanan uang untuk variabel real ini disebut dengan netralitas moneter atau monetary neutrality. Untuk belajar isu-isu jangka panjang, netralitas moneter mendekati itu benar. Nah, bisa kita lihat di sini ada konsep-konsep penting yang bisa kita ambil dari bab 4, yaitu uang dan inflasi. Yang pertama adalah inflasi, kemudian hiperinflasi, kemudian uang, penyimpanan nilai, unit hitung, media pertukaran, uang atas unjuk, uang komoditas, standar uang, jumlah uang beredar, kebijakan moneter, bank sentral, Federal Reserve, operasi pasar terbuka, mata uang, rekening giro, permintaan kuantitas, perputaran uang transaksi, perputaran uang pendapatan, keseimbangan uang real, fungsi permintaan uang, teori kuantitas uang, seigniorage, tingkat bunga real dan nominal, persamaan Fisher, efek Fisher, tingkat bunga real ex ante dan ex post, biaya kulit sepatu, biaya menu, variabel-variabel real dan nominal, dan dikotomi klasik, dan yang terakhir netralitas moneter. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai inflasi dan uang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.